Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisfi Anggi Ayu dari HSA semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis dalam lingkup globalisasi atau internasional untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Etika Bisnis Islam. Langsung saja, yaitu definisi globalisasi ekonomi bisnis. Dalam globalisasi ekonomi bisnis memandang dunia sebagai satu kesatuan. Pada sisi bisnis atau perdagangan, investasi bergerak menuju liberalisasi perdagangan dan investasi dunia secara keseluruhan. Kondisi pendorong globalisasi ekonomi bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya globalisasi di bidang informasi dan komunikasi antar bangsa-bangsa di dunia. Yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang komunikasi dan transportasi. Yang ketiga, semakin majunya bekerja sama internasional. Globalisasi ekonomi sangat erat kaitannya dengan bisnis bebas atau free trade. Bisnis atau perdagangan bebas berusaha menciptakan kawasan bisnis yang lebih luas dan menghilangkan hambatan-hambatan yang mengakibatkan tidak lancarnya perdagangan internasional. Selanjutnya yaitu perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi menurut Tenre Abeng. Yang pertama, ada globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Yang kedua, ada globalisasi pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung di semua negara di dunia. Yang ketiga yaitu ada globalisasi tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional yang diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara berkembang. Yang keempat yaitu globalisasi jaringan informasi. Dengan jaringan komunikasi yang semakin maju telah membantu meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Dan yang terakhir yaitu kelima, globalisasi perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Selanjutnya itu ada etika dalam bisnis global. Yang pertama, etika keberlanjutan bakat. Bergerak di luar daya tarik, retensi, dan pengembangan bakat untuk menciptakan lingkungan dan praktek-praktek yang menyegarkan dan meningkatkan orang untuk hidup panjang dan sehat. Yang kedua yaitu etika keberlanjutan organisasi. Mengakui bahwa korporasi merupakan bagian dari sistem sosial yang luas dan bahwa memiliki sebuah lembaga baik yang sukses dalam jangka panjang tergantung pada keuangan perusahaan yang memiliki dampak positif pada masyarakat atau sistem yang lebih luas. Yang ketiga yaitu etika keberlanjutan sosial. Mengakui bahwa setiap orang adalah bagian dari jaringan sosial, tidak peduli seberapa berbeda, dan bahwa lembaga perlu untuk berkontribusi pada pelestarian daripada pemisahan jaringan ini pada tingkat lokal, nasional, dan global. Yang terakhir yaitu etika keberlanjutan global, yang mengakui bahwa kita memiliki tapak yang memanjang di lingkungan komunitas bangsa-bangsa dan mencapai ke bawah berturut-turut melalui generasi. Selanjutnya yaitu ada implikasi global bisnis. Ekspor dampak positifnya adalah pangsa pasar dunia dari suatu negara meningkat. Impor dampak negatifnya adalah peningkatan impor yang apabila tidak dapat dibendung karena daya saing yang rendah dari produk-produk serupa buatan dalam negeri, maka tidak mustahil pada suatu saat pasar domestik sepenuhnya akan dikuasai oleh produk-produk dari luar negeri. Investasi, liberalisasi pasar uang dunia yang membuat bebasnya arus modal antar negara juga sangat berpengaruh terhadap arus investasi neto ke Indonesia. Tenaga kerja, dampak negatifnya adalah membanjirnya negara ahli dari luar, dan kalau kualitas SDM dalam negeri tidak segera ditingkatkan untuk dapat menyaingi kualitas SDM dari negara-negara lain, tidak mustahil pada suatu ketika pasar tenaga kerja atau peluang kesempatan kerja di dalam negeri sepenuhnya dikuasai oleh orang asing. Selanjutnya ada kebijakan dalam penentuan harga dalam bisnis global. Bagaimana kebijakan merger atau akuisisi dilakukan terhadap suatu perusahaan bisnis atau bank dan keuntungan apa yang akan diperoleh dari kebijakan tersebut. Yaitu ada merger, yaitu suatu penggabungan dua perusahaan atau lebih di mana perusahaan relatif memiliki kekuatan yang berimbang yang sifatnya memperkuat. Selanjutnya akuisisi sebagai pengambilan alihan sebagai pengambil alih sebagian atau seluruh saham perusahaan lain, di mana perusahaan yang mengambil alih memperoleh hak manajemen kontrol atas perusahaan yang diambil alih. Selanjutnya aspek-aspek etis dari korporasi multinasional. Korporasi multinasional adalah perusahaan yang mempunyai investasi langsung dalam dua negara atau lebih. Jadi perusahaan yang mempunyai hubungan dengan
mempunyai hubungan dagang dengan luar negeri. Dengan demikian belum mencapai status korporasi multinasional KMN. Tetapi perusahaan yang memiliki pabrik di beberapa negara termasuk di dalamnya kita semua mengenal KMN seperti Coca-Cola, Johnson, AT, dan ATEC, General Motors, IBM, Mitsubishi, Toyota, Sony, Philips, Unilever yang mempunyai kegiatan di seluruh dunia dan menguasai nasib jutaan orang. Selanjutnya, masalah korupsi pada taraf internasional. Korupsi dalam bisnis tentu tidak hanya terjadi pada taraf internasional, namun perhatian yang diberikan kepada masalah korupsi dalam literatur etika bisnis terutama diarahkan kepada konteks internasional. Masalah korupsi dapat menimbulkan kesulitan moral besar bagi bisnis internasional, karena di negara satu bisa saja dipraktikkan apa yang tidak mungkin diterima di negara lain. Yang terakhir yaitu sistem ekonomi Pancasila. Negara memiliki atau menguasai tanah, sumber-sumber alam, produksi, industri, distribusi, dan pengaturan terhadap barang dan jasa tertentu. Keberpihakan pada rakyat banyak yang dilaksanakan seefisien dan seefektif mungkin melalui peraturan perundang-undangan. Tujuan untuk kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang seorang, jadi sejak awal sudah menekankan kepada proses kemakmuran bersama dengan memperhatikan aspek pemerataan sumber ekonomi yang tersedia dialokasikan berdasarkan prinsip keberpihakan melalui peran atau kehadiran negara, baik melalui kepemilikan ataupun melalui regulasi.